Welcome to my channel KG English. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana sih membuat kalimat yang simple, yang sederhana. Jadi ini bisa dipahami oleh siapapun dan saya harap bahwa kepada teman-teman semuanya bisa menyimak dari awal hingga akhir dan jangan lupa subscribe ya dan juga share kepada siapapun eh, temannya atau keluarganya atau ya siapapun itu yang memang membutuhkan untuk belajar secara mandiri bahasa Inggris. Dan di sini seperti yang eh, ada bahwa memang kalau kita mau belajar bahasa Inggris itu penting banget untuk kita bisa memahami secara lebih sederhana begitu ya, dengan cara yang simpel sehingga nanti kita bisa mengikutinya dengan baik. Ya, dan kali ini saya pastikan bahwa bagi siapapun yang mengikuti dari awal hingga akhir, ini nanti bakal ngerti. Oh, ternyata cara membuat kalimat positif itu sederhana banget ternyata ya. Kemudian membuat kalimat pertanyaan, dan seterusnya dalam bahasa Inggris. Dan nanti dalam episode-episode selanjutnya, saya akan mencoba untuk eh, menjelaskan secara lebih rinci, kemudian sederhana gitu ya, mengenai cara membuat kalimat atau apapun yang terkait dengan bahasa Inggris yang mungkin selama ini menjadi kesulitan bagi semuanya. Ya, dan harapan saya video ini bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa subscribe dan juga share ya dan juga kasih komentar kalau misalnya memang pengen untuk tanya ataupun ada hal tertentu yang eh, ingin ditanyakan atau di request gitu boleh ya karena di sini adalah saatnya kita untuk berbagi bersama dan bagi yang memang memiliki kemampuan juga dalam membuat atau belajar bahasa Inggris boleh share saya juga di sini. Jadi di sini terbuka sekali untuk kita bersama. Nah, percaya nggak bahwa ternyata bahasa Inggris itu bukan sesuatu hal yang apa ya sangat sulit ya kalau misalnya kita udah tahu tentang dasar-dasarnya gitu dan ternyata dasar-dasarnya sangat simpel sekali dan kalian akan temukan di sini ya. Jadi cara membuat kalimat sederhana ya, yang pertama adalah membuat kalimat positif ya. Coba kita perhatikan sini kalimat positif ya. Kalimat positif itu berarti kalimat yang biasa ya, yang misalnya eh, saya adalah seorang guru, saya adalah seorang siswa dan seterusnya. Jadi tidak ada negatifnya di situ ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ya kalimat negatif ya. Dan ini teman-teman sering kita hadapi setiap hari ya. Jadi maksudnya gini, dalam percakapan kita selalu ada kalimat positif, kalimat negatif. Mengapa saya sangat concern dengan hal ini ya? Karena kadang-kadang orang bingung untuk membuatnya semacam apa. Oleh karena itu, kesempatan kali ini saya pengen untuk jelaskan secara detail. Ya, berikutnya adalah kalimat tanya ya. Jadi sini ada kalimat tanya teman-teman. Nah, coba kita mulai satu persatu ya kalimat positif. Ya, di sini ada sebuah kalimat dan ini termasuk dengan kalau dalam kelompok kalimat itu kalimat nominal ya teman-teman ya, kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Dan kalau teman-teman mengikuti postingan saya sebelum-sebelumnya, nanti kalian bisa temukan perbedaan antara kalimat nominal dengan kalimat verbal. Jadi saya tidak perlu lagi mendalami lagi ini. Silakan cek video saya sebelumnya ya. Di sini ada I am a Polish ya. Nah, di sini coba kita perhatikan dalam kalimat ini tuh I itu ya sebagai subjek ya. Nah, sebagai subjek, kemudian ya artinya apa? Saya ya. Oke. Berikutnya M.
Ya, ini seringkali teman-teman, kadang-kadang orang bingung gitu menempatkan I. I itu temannya M, ya. M temannya I. Jadi kurang lebih selalu melekat lah begitu ya. Jadi kalau I ya ketemu dengan M pastinya gitu. Dan ini termasuk to be, ya. Nah, selanjutnya ini artinya dalam kalimat ini itu adalah, ya. Kemudian di sini kan ada nih, ya, ya. Nah, ini adalah artikel, ya. Jadi bukan artikel esai itu ya yang tulisan-tulisan bukan, tetapi memang kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya kata sandang, ya. Nah, artinya adalah dalam kalimat ini artinya adalah seorang. Kemudian polis, ya, ya sebagai kata benda, ya, artinya adalah polisi. Saya adalah seorang polisi. Nah, kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah kalimat pertama untuk kalimat positif. Nah, kita coba pakai subjek yang lain ya, bukan I ya. Dan di sini kita lihat ya. Nah, sini adalah subjeknya adalah he ya. Ada temannya yang lain tuh he, she, it ya. Jadi sini ininya he ini adalah tergolong dengan eh, orang ketiga tunggal ya. Jadi sini he ya beda tadi dengan I ya teman-teman ya. I itu M. Sedangkan he adalah temannya adalah is ya. He is a lawyer ya. Nah, he itu sebagai subjek teman-teman ya. Ingat baik-baik. Kemudian ya artinya adalah ya dia laki-laki ya. Kalau perempuan itu she, it ia benda ya. Nah, berikutnya adalah is ya teman-teman. Nah, is ini adalah termasuk to be ya. Ya, artinya adalah. Nah, kemudian e artikel seperti sebelumnya, teman-teman, artinya seorang, kemudian lawyer ya. Lawyer itu kata benda ya artinya pengacara. Jadi arti dari ini dalam bahasa Indonesia adalah sorry, ya, dia adalah seorang pengacara ya. Perhatikan teman-teman tadi I temannya M, kemudian he temannya is ya. Jadi ada kelompoknya lain itu misalnya she is, it is ya. Nah, berikutnya adalah ya they are fishermen ya. Nah, di sini teman-teman tadi itu kan I ya am, he is, kemudian they are ya. Jadi temannya adalah are ya. Jadi kalau they temannya itu kayak yang selalu ada gitu ya, yang selalu kalau misalnya dalam buat kalimat itu pasti ada. They are, we are, ya, itu selalu ada gitu. Kemudian they di sini sebagai subjek, artinya mereka. Kemudian are, ya, are itu adalah to be, dan di sini artinya sama ya, teman-teman. Pada fisherman itu sebagai noun. Ya, fisherman ingat teman-teman di sini adalah dalam bentuk jamak ya. Dan berbedanya tuh kalau tunggal itu eh, man-nya itu man ya. Tetapi cara bacanya sama ya. Sini artinya apa, teman-teman? Ya, para nelayan, fisherman ya. Mereka adalah para nelayan ya.
Nah, berikutnya adalah bagaimana cara membuat kalimat negatif, teman-teman. Nah, di sini kalimatnya tadi sama ya. I am not a Polish. Di sini ditambah dengan kita lihat teman-teman not ya. Ya. Jadi not-nya itu ditempatkan di setelah am ya. I am not a Polish. Sama ya teman-teman. I sebagai subjek artinya saya, kemudian am sebagai to be ya. Artinya sama teman-teman. Cuman perbedaannya adalah di sini menariknya perbedaannya adalah ditambahkan not saja ya. Ya, coba kita lihat di sini ya artinya tidak. Kemudian sebagai artikel sama aja teman-teman. Ya, seorang. Kemudian Polish sebagai noun. Ya, saya bukan seorang polisi ya. Nah, berikutnya she is not a doctor. Ya, di sini teman-teman coba kita lihat sama tadi. Jadi menempatkan not-nya itu setelah is ya, setelah to be ya. Coba kita lihat sama teman-teman ya. Kalau ini she ya, itu dia perempuan. Artinya bahwa she yang dimaksudkan itu adalah seorang perempuan ya. Is itu to be sama not ya, artikel ya sama ya. Dia bukan seorang dokter ya. Oke, berikutnya. Nah, ini tadi kan ada they ya di depan ya. Di sini ada we. Ya sama aja teman-teman. Jadi tempatkan setelah are ya. We sebagai subjek ya. Artinya adalah kita atau kami. Are to be ya para pelaut. Betul. Sailors. Sailors artinya para pelaut. Kita bukan para pelaut. Nah, berikutnya adalah kalimat tanya, teman-teman. Ya. Nah, yang tadi itu kan to be-nya itu kan setelah subjek ya. Nah, ini kalau kalimat tanya itu to be-nya itu ditempatkan sebelum subjek ya. Am I a Polish or are you a Polish ya? Sama aja teman-teman. I sebagai subjek artinya saya, kemudian am to be ya apakah. Nah, di sini bedanya tadi kalau dalam kalimat negatif dan kalimat positif itu apakah. Sorry, adalah di sini apakah ya. Jadi am itu sebagai to be artinya apakah, kemudian e seorang ya, Polish sebagai noun, polisi. Apakah saya seorang polisi atau kalau mempertanyakan diri sendiri ya, kemudian apakah Anda seorang polisi ya kalau menanyakan tentang orang. Membuat kalimat tanya ya, berikutnya adalah is she a nurse ya. Sama aja teman-teman. Jadi ini is-nya atau to be-nya ditempatkan di depan subjek ya. Sama ya, ya. Apakah dia seorang perawat ya? Nah, sama aja teman-teman. Jadi ini to be-nya itu ditempatkan di depan apa namanya? Subjeknya. They itu mereka ya. Are itu apakah ya? Farmers sebagai noun ya, artinya para petani. Apakah mereka adalah petani ya?
Oke, teman-teman, kurang lebih itu yang saya jelaskan terkait dengan membuat kalimat mudah kan? Jadi kalimat positif, negatif, dan tanya itu tidak seribet seperti yang kita pikirkan ya. Kita perlu tahu aja apa ya cara-caranya aja gitu. Nah, kita praktekkan setiap hari dan saya yakin dan percaya bahwa kita semua pasti akan bisa berbicara bahasa Inggris mulai dari hal yang sederhana. Dan bicara apa namanya? Kalau pengen untuk bisa bicara bahasa Inggris itu kita mulai dari hal yang sederhana, teman-teman. Jadi jangan pengen yang tinggi-tinggi, tapi kita nggak ngerti eh, kira-kira gimana pola kalimat yang tepat di dalam bahasa Inggris. Oke, sekian dulu kali ini dan sekali lagi silakan subscribe, kemudian share kepada teman-teman atau keluarganya supaya channel ini bermanfaat untuk orang banyak. See you.